Hai teman-teman semua, jumpa lagi bersama dengan saya Irma dan saya Patricia di podcast Tanpa Podium. Karena bahagia nggak butuh panggung, bahagia banget. Ya ampun, marah-marah lagi. Bentar lagi kita aksesnya lebih dekat. Betul. Teman-teman ya. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang menjadi curahan hati selama ini ya. Jangan-jangan ini juga teman-teman bantu doa. Iya. Jadi kita akan segera bersama di satu wilayah. Yeay. Bukan berarti nggak cinta Jatim. bukan. Tapi memang ada banyak hal yang mau dilakukan dan kita nggak minta-minta ya Usi ya. Tuhan dengar doa, segala sesuatu terjadi. Pasti ada tantangannya juga. Tapi salah satu kebahagiaan yang gini nih. Iya, bisa ketemu setelah berapa purnama? Aduh, berapa ya? Tapi soalnya lagi sering purnama nih. Coba kalau teman-teman lihat bulan beberapa kali ini benar. Kayaknya cepet banget bulan purnamanya. Dan bawaannya ini ya, iklimnya tuh kayak iklim positif, jemaat vital dan menarik. Nah, maksudnya hawa-hawanya kadang-kadang panas banget, sebenarnya hujan, tapi itu nggak nentu gitulah. Oke. Gitu ya. Ini dalam rangka apa nih Pat di sini? Ya, ngomong-ngomong soal iklimnya lagi membantu kita juga untuk berjumpa. Betul. Karena kita ada di pembekalan katekisasi ya. Yes, pembekalan materi katekisasi karena ada buku baru. Betul. Jadi ada perelevansiannya yang perlu kita dengarkan, ada urutan-urutan yang berbeda dan ada beberapa materi yang kayaknya dipadatkan sehingga tadinya 48 materi jadi 40 materi saja teman-teman. Bobot-bobotnya gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang sekarang berusia 16 atau 17 dan belum CD, ya mari siap-siap untuk ikut kelas katekisasi di jemaat masing-masing gitu ya. Yang di GPIB lah. Tapi habis CD jangan kemana-mana, langsung jadi warga CD jemaat yang taat dan setia. Soalnya kan di janjinya kan dibilang kan mengikuti pengajaran sesuai dengan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Betul. Bilangnya dengan segenap hati ada 3 hal pertanyaan itu ya, soal Alkitab, soal gereja, soal kalau yang pertama bicara soal Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tapi intinya kan kita bilangnya dengan segenap hatiku, kadang-kadang untuk kepentinganku. Sesuai dengan apa yang aku mau juga kadang-kadang ya. Betul. Akhirnya ya udah, yang penting bilang aja, yang penting ini ikut ritualnya agama, selesai ya sudah, atau yang penting sudah punya surat izin untuk menikah ya sudah gitu. Yang penting sudah ikutin apa yang orang tua mau, selesai. Betul. Ya. Padahal katekisasi itu apa sih? Sengaja biar nggak ditanya duluan. Bagus sih jadinya. Jangan yang terminologinya nggak usah lah ya. Sebenarnya kalau kita bicara katekisasi ini kan bisa dikatakan semacam ini ya, proses pembelajaran ya, karena orang mau masuk dalam peneguhan CD itu kan berarti kan orang sedang mengakui sesuatu yang seharusnya dia sudah percayai, dia sudah pelajari, dia sudah yakini, itu menjadi pegangannya untuk sekarang dan seterusnya. Begitu ya. Betul. Jadi lewat katekisasi itu kan sebenarnya orang-orang itu diajar untuk semakin mengenal beberapa pengajaran-pengajaran ya. Contohnya bicara yang paling utama itu kan tentang keselamatan, tentang pokok pemahaman iman ya. Keselamatan. Manusia. Firman Allah, bangsa Firman Allah di terakhir lah. Tapi nggak apa-apa, kita nggak urut ya teman-teman ya. Meskipun kalau katekumen dia harus urut. Betul. Ngajarnya mesti urut, sekarang nggak boleh lagi tuh. Makanya sekarang aku di jemaat pun lagi keselamatan gereja, manusia, sumber daya alam. Lalu gereja, bangsa dan negara, masa depan. Nah, semua firman Allah. Semua tertuang di situ. Kalau untuk kita GPB basicnya itu ya, dari pemahaman iman itu ya. Nah, kemudian ya sudah dalam proses pembelajaran itu ya harapannya dia ketika nanti dalam peneguhan CD dia bisa sungguh-sungguh menjawab ya dengan senang hati itu dengan sesuatu yang memang dia sudah pahami, dia hayati, dia maknai, dia yakini sehingga menjadi pengakuannya, peneguhan imannya sekali untuk selamanya. Betul. Kalau pemahamannya begitu, jadinya nanti ketika kita setanda tangan aturan, sekarang tuh sudah ada assessmentnya. Lalu katekisasinya GPIB puji Tuhan sudah inklusi karena bicara juga soal teman-teman yang berkebutuhan khusus. Ya memang mereka pasti spesial, punya pemahaman-pemahaman yang pasti berbeda dengan kita, caranya yang berbeda, yang kemudian kita include-kan
termasuk mereka juga untuk masuk dalam proses pembelajaran yang ada meskipun rumit, sulit, nggak mudah. Tapi kemudian dengan adanya assessment itu, kalau pemahaman kayak yang tadi Kak Irma bilang, harusnya teman-teman bisa lebih bergembira, betul. Menjalaninya. Ketika disuruh tugas ini itu, bikin ini itu, suruh belajar, baca ngulik dulu yang kita pahami. Bahkan kadang kalau disuruh nanya susah tau. Iya. Terus kadang gini, menurutku tuh curangnya gini. Curang ya, sorry ya teman-teman. Kadang kita mau begitu di sekolah, di tempat kerja, tapi giliran untuk gereja, ribet gereja, harusnya gereja tuh lebih mudah, lebih ini, lebih itu. Padahal mudahnya itu kan relatif ya. Kalau kita jalani dengan sukacita mudah juga. Baca Alkitab masa itu jadi kesulitan, kesusahan. Membikin tugas tentang Alkitab, tentang bagaimana juga untuk materi katekisasi belakangan ini bicara juga soal masyarakat, bicara soal lingkungan hidup. Harusnya dengan gembira dilakukan yang begitu-begitu. Aku ngalamin tuh sih sebelum mungkin berbagi ya. Aku ngalamin ada beberapa yang di sepanjang aku ngajar katekisasi. Ada yang pada akhirnya tiba pada kesimpulan bahwa menyenangkan. Ternyata maksudnya jelas, tujuannya jelas dan berguna setelah nanti. Tapi ketika proses menjalani semua berat hati. Ada juga yang merasa bahwa karena dia mau belajar sehingga banyak yang dia mau gali. Tapi ada yang kita bikin aturan tiba-tiba mundur, teratur, tertib, keluarganya. Lalu yang kemudian disalahkan gereja, padahal harusnya situ kan pengen belajar. Gereja memfasilitasinya. Jadi kadang-kadang harus berimbang juga. Teman-teman butuh pembelajaran, ya mari belajar. Artinya belajar juga mesti teratur kali ya. Iya, kalau instan ya kita ngertinya dikit-dikit. Kalau instan seneng juga kita ngajar. Betul, sebenarnya itu poinnya, benar. Karena kalau seandainya dari sekian banyak pertemuan dan sekian banyak materi itu kita bisa singkat, ngapain mesti lama ya? Enggak ya? Benar. Tapi kan persoalannya bukan di situ. Kita sebagai pengajar, kita lah khususnya ya, kita kan selalu berusaha untuk membantu untuk memudahkan para katekumen ini untuk bisa mereka menerima konsep-konsep yang sifatnya apalagi doktrin segala macam itu dengan sederhana, dan itu nggak gampang teman-teman gitu ya. Kadang-kadang ya habis susah juga, kadang-kadang kalau sudah selesai materi ada pertanyaan nggak ada, nanti soalnya evaluasi jawabannya nggak jelas. Aduh, kadang-kadang ya ampun, anak ini kesian ya, banyak banget kali pergumulan hidupnya. Tapi ya harusnya, apalagi ya kadang-kadang di sekolah tuh nggak dikasih pelajaran agama. Bersyukur benar. Ada beberapa sekolah yang dia nggak punya mata pelajaran agama Kristen khususnya ya, kayak begitu. Karena kalau seandainya misalnya teman-teman yang lagi ikut katekisasi ya, terus teman-teman tuh kayak seneng gitu ya, kita juga pengajarnya jadi tergerak untuk yang biar mereka tambah excited gitu ya. Karena kita sendiri ini untuk pengajar-pengajar ini juga kita butuh dipacu untuk bisa mengikuti perkembangan yang mungkin anak-anak sekarang juga sedang ikuti gitu ya, supaya relevan begitu. Itu dia. Kalau nggak pas tinggal ngomong. Ternyata kayaknya itu nggak relate di zaman kami deh. Sama-sama begitu ya. Kayaknya udah nggak berlaku. Misalnya kayak mungkin dulu kami bicara soal kedisiplinan itu versi kami gitu ya. Kalian mungkin punya bentuk panduan-panduan yang lebih fleksibel, ngomong aja. Kan di awal nanti kita sepakati bersama. Aku mulanya gitu sih. Di awal kita sepakati kalau nggak ikut begini berarti nggak bisa di sini dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya ketika itu berlaku, peraturan yang kita buat untuk ditepati itu berlaku, orang marah. Karena memang kebiasaan kita bahwa peraturan dibuat untuk dilanggar kan gitu. Padahal justru kalau di sekolah aja bisa kita patuhi, kenapa di gereja enggak? Apalagi ini bicara nanti katekisasi untuk janji bahwa kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dan bertanggung jawab untuk itu. Ya serius. Kalau aku memang kadang-kadang orang bilang sangat disayangkan ya, nanti takutnya pindah ke sana, pindah ke sini. Ya kalau dia bertumbuh monggo. Orang sih dia kan mau dewasa secara iman gitu. Betul. Jadi gimana katekisasi? Balik lagi. Katekisasi. Tapi mungkin sebelum kita ke yang lain-lain, tapi ini juga mungkin catatan juga buat orang tua ya. Ini kalau dari pengalaman aku ya teman-teman ya. Karena kadang-kadang ya memang ya sebaiknya itu nggak karena paksaan, ya nggak, karena supaya tadi seneng ya, supaya sukacita ngejalaninnya. Tapi kadang-kadang kita juga butuh kerjasama dari orang tua untuk bisa
melihat bagaimana mereka ini sesekali mungkin juga ada gimana ya, iyalah. kayak ditanya gitu loh, tadi belajar apa, kelas apa, dan itu nggak usah harus juga yang kayak saklek tadi apa belajar ditanya apa, nggak usah gitu juga. Maksudnya tapi sharing aja, hari ini belajar apa, terus jadi kamu dapat pemahaman apa gitu. Benar. Karena sekarang aku hari ubah non, karena beberapa ya nggak tahu ya, mungkin ya beda zaman dulu. Kita kan kalau nggak tanya kan kita kayak deg-degan dulu. Betul. Zamannya kita kata kesasi. Kalau sekarang ini, jadi sekarang aku setiap bawa materi, aku minta mereka merefleksikan. Karena mereka kan nggak nanya. Betul. Iya kan, lebih baik kalau begitu supaya kita juga tahu apa yang kita sudah sampaikan. Capaiannya tercapai nggak gitu ya? Tujuannya. Nah, betul. Nah kalau mereka bisa kasih feedback kan kita, oh mereka nangkepnya sampai sejauh ini. Oh berarti mungkin ada yang istilah-istilah ataupun pemahaman yang mungkin masih sulit mereka terima untuk mereka bahasakan ulang itu juga sulit. Nah artinya kalau itu juga sudah dilakukan dalam proses belajar, terus dilakukan juga di rumah, ya mungkin nggak usah ya mamanya, nggak usah atau orang bapaknya nggak usah tanya yang inilah. Tapi setidaknya mencoba membantu anak-anak untuk merefresh. Ya, jadi supaya nggak kadang-kadang ya itu nanti tiba-tiba kita bilang maaf anaknya nggak lulus. Ya, kita lagi. Ya. Dan memang pasti kita. Tapi aku sudah sampai tiba pada saat maklum. Ya sudah, karena mereka mungkin nggak punya kambing hitam untuk disalahkan. Betul. Jadi ya udah kita juga teman-teman yang pendeta ya siap-siap dengan itu. Ya udah beri ruang pada orang mau marah sama kita, tapi harus tegas. Kenapa? Karena ini tanggung jawab kita dengan Tuhan. Kalau aku prinsipnya gitu. Aku juga begitu. Karena apa ya, kita kalau sudah bimbing orang kan harapannya dia betul-betul setia, dia betul-betul taat begitu ya. Karena mungkin ya jangan sampai nih kata komen juga nggak tahu kalau ternyata tuh kita juga bergumul ketika ngajar mereka nih, jangan sampai mereka nggak paham, nanti mereka bisa lepas begitu aja dengan mudah gitu kan. Dan kadang-kadang aku tanya non di awal, ini ikut ke Sasi, kira-kira nanti mau tinggalin Tuhan Yesus nggak? Lebih baik nggak usah memang dari sekarang, daripada tiba-tiba nanti tinggalin Tuhan Yesus begitu. Nah teman-teman yang dari tadi bingung mungkin dengan istilah-istilah yang kami gunakan. Katekisasi itu proses belajarnya, katekumen itu yang biasa kita sebut katekisan orangnya yang belajar. Karena beda gitu. Kadang-kadang kita retret katekisasi, padahal yang retret itu katekisan, katekumen. Karena katekisan itu nggak ada di KBBI, yang ada itu katekumen gitu. Jadi orang yang sedang belajar katekisasi. Nah, beda katekisasi dengan didaki atau pelajaran-pelajaran di sekolah. Kan tujuannya itu dia akan melakukan. Jadi bukan cuma sekadar belajar untuk tahu, tapi belajar untuk mau melakukan. Nah, tanggung jawab kita kan di situ. Yang dari tadi kita kami berdua ngomong ini kan karena tanggung jawab di situlah. Lebih baik kita di pahit-pahit terima pahit enggak apa-apa, karena tanggung jawab kita benar yang tadi Usi bilang juga. Tanggung jawab kita kan sama Tuhan, sehingga kalau memang enggak mau, mending enggak usah ikut proses belajar daripada capek. Beberapa kali ini termasuk katekisasi khusus.